Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prita Salma dari kelas TKB. Di sini saya akan menjelaskan dan juga melakukan simulasi tentang magnetic store memory dari hard disk. Jadi saya akan menjelaskan berdasarkan video ini. Ketika positif negatif, kita anggap sebagai lampu LED-nya menyala, lalu dia akan berputar. Perputaran itu sendiri kita anggap pergerakan servonya. Lalu pada saat min plus itu kita anggap dia mati, ya lampu LED-nya, dan dia berputarnya berlawanan arah. Sama halnya dengan simulasi yang akan saya lakukan berikutnya, itu bisa kita tonton perandaiannya dari video berikut ini. Jadi, setelah saya menonton video di sebelah, dapat saya simpulkan bahwa servo itu dapat bergerak karena adanya piringan yang dimana itu dari CD yang berputar-putar itu. 0101 itu outputnya, jadi ketika 0 itu dia mati, lalu 1 itu dia hidup. Dan dari outputnya itu sendiri, dan itu termasuk ke dalam motor servo. Dan LDR itu sendiri adalah sumber polaritas tegangan atau sensornya. Berikut simulasinya akan saya jelaskan di video berikutnya. Jadi, pertama-tama untuk membuat programnya kita buka Walkme. Lalu kita pencet new program. Kita pilih Arduino Uno. Jadi di sini kita itu kan mau menjalankan motor servo. Untuk menjalankan motor servo itu sendiri, kita harus memanggil library. Jadi kita harus memanggil library seperti ini. Kita ketik servo. Apabila tidak kita ketik servo pada library-nya, maka nanti saat kita menjalankannya, itu akan hilang atau akan error. Pertama, kita rangkai terlebih dahulu rangkaiannya. Di sini kita membutuhkan satu buah LED, lalu kita membutuhkan servo, lalu kita juga membutuhkan LDR. Jadi motor servonya akan saya letakkan di sini, lalu LDR-nya di sini. Pertama-tama kita mulai dari motor servonya dulu. Di sini itu ground. Jadi harus kita sambungkan kepada ground. Lalu yang ini, yang berikutnya, servo 1F plus ini kita sambungkan pada 5 volt di Arduino Uno. Lalu yang di bawah ini juga kita masukkan ke dalam pot 11 ini ya. Nah, lalu untuk LED-nya, yang ini pertama kita masukkan lagi ke ground. Lalu yang ini saya masukkan ke pot 3. Lalu sekarang LDR-nya. PCC ini kita masukkan ke ini 5 volt. Lalu yang pastinya untuk ground kita masukkan ke ground. Dan AO port ini kita masukkan ke A0 yang di bawah ini ya. Oke. Untuk lebih memudahkan kita dalam membaca ini,
Bisa kita ubah-ubah ya warnanya. Hmm, di sini saya akan ubah warnanya menjadi warna biru. Lalu ini warna hitam menyamakan dengan yang semuanya yang ke ground ya. Lalu yang kelima volt ini kita ganti menjadi warna ini merah. Yang ini bisa kita ubah jadi warna kuning. Nih, warna hijau ini ya biar lebih terlihat. Dan hmm, kan kita sudah memanggil library-nya ya. Jadi, codingan pertamanya kita mulai dengan memanggil servonya itu sendiri, yaitu kita ketik include, include, hmm, servo titik A. Jadi, karena sudah memanggil, berarti kita sudah diizinkan untuk mengaksesnya ya. Pertama-tama, kita untuk menjalankan servo itu sendiri kan nanti kita butuh derajat, tapi itu di bawah ya. Lalu kita butuh pintu servonya ya, jadi kita tulis pinnya dulu dengan define pin servo. Kita masukkan tadi ke pin 11. Hmm. Lalu kita define lagi. Ini kita panggil semuanya ya. Pinlet itu pada 3. Lalu kita panggil juga itu pin LDR. Hmm, udah ya. Jadi setelah kita upload ini kita mau simpan ya. Jadi kalau kita mau simpan itu kita butuh variabelnya. Jadi variabel yang saya pilih itu motor. Jadi kita tulis servo titik motor. Hmm, salah. Jadi karena kita memanggil kita ketik servo motor. Hmm, lalu kita masukkan in servo. Lalu kita input juga nilai servo. Hmm. Jadi untuk memanggil servonya itu sendiri, kita tulis void setup. Hmm. Lalu serial titik begin. Ini ya, 9.600. Lalu pin servo. Di sini tadi kita buka kurung dulu harusnya. Ini kita pindahin. Ya,
Jadi untuk menjalankan servo kita masuk ke prosedur loop. Jadi pertama-tama kita ketik void loop. Sudah void loop. Kita buka kurung. Lalu kita tulis lagi. Serial print. Jadi nanti servo itu kan dia bakal memunculkan nilai ya. Nah, biar tampilannya lebih bagus, kita buat dulu serial print nilai LDR. Nanti supaya saat nilai LDR-nya itu muncul, itu tertata lebih rapi dengan awalan itu nilai LDR-nya berapa ya saat kita menjalankan nanti. Nah, habis itu ini tuh kita kasih sama hmm, nah, lagi, lalu kita panggil lagi serial print ini nilai servo. Nah, lalu nilai servonya servo itu sama dengan analog. Karena ini itu sendiri dia itu termasuk analog ya. Jadi kan di sini ada I/O port. I/O port itu juga sebenarnya dia itu adalah analog ya. Jadi nanti ya kita tuh menggunakan analog. Makanya di sini nilai servonya itu analog read. Lalu sudah itu kita turunkan analog read-nya kita tulis dulu ya. Nah, titik koma. Nah, jadi ini kita mulai untuk menjalankan servonya. Jadi sesuai apa yang disuruh ya, itu ketika nanti kurang dari 503 lampunya akan mati. Lalu ketika dia melebihi dari 504 ataupun 504 itu lampunya bakal hidup. Jadi kita mulai perandalaiannya dimulai dari if nilai servo. If nilai servo kurang dari 503. Nah, lalu buka kurung. Hmm, motor right 0. Mengapa 0? Karena ini itu nanti kayak servo itu untuk menggerakkannya kita membutuhkan derajat ya. Jadi dengan derajat inilah kita menentukan pergerakan servo itu sendiri. Jadi di sini itu 0 itu bisa kita artikan sebagai 0 derajat ya. Hmm. Lalu kita tulis delay. Delaynya itu sebenarnya terserah ya. Delaynya itu untuk untuk memunculkan kecepatannya itu sendiri. Jadi terserah, tapi di sini saya akan menggunakan delay 2000. Jangan lupa untuk titik koma. Lalu setelah itu kita tulis lagi digital right. Kita mulai ya. Jadi di sini kan itu LED-nya kita taruh di pin 3. Makanya kita tulis 3 di sini. Lalu height. Height itu nanti dia yang menandakan bahwa kalau dia kurang dari 503 maka lampunya akan mati. Lalu motor war ini adalah keadaan yang kedua ya.
Motor right ini 90. Mengapa 90? Karena nantinya saya ingin gerakannya itu seperti itu. Motor servonya. Kalau kita pilih 180, dia akan berputar sampai bawah. Jadi di sini karena sesuai keadaan yang disuruh, yaitu membentuk siku-siku atau 90 derajat, jadi kita tulis 90. Lagi delay. Di sini saya mau tulis 1000. Kita buat lagi. Hmm, digital right. Bisa right. Masih sama ya. Untuk nol. Mengapa kita mengulang 90? Karena itu diinginkan ketika dia kurang dari 503 itu posisi motornya itu dia dimulai dari 0, 90 lalu menutup lagi ke 0. Makanya dibuat seperti ini. Delay. Ini parandaian. Kedua, if nilai servo lebih sama dengan 504 huruf awal. Motor right, motor right 0. Lalu delay 1000. Lalu digital right 3. Oh, karena ini keadaan saat lampunya hidup ya. Motor hmm, 90. Mengapa ini cuma 0 dan 90? Karena nanti keadaannya itu nih bertutup lalu terbuka ketika lampunya menyala. Sudah selesai dan kita mulai simulasinya. Kita pencet start simulation. Dan inilah ketika lampunya hidup, dia tegak, lalu menutup, lalu tegak lagi. Nih, karena dia itu dalam keadaan yang pastinya itu lebih dari 503 ya. Nih 4000. Jadi dia hidup ya. Kalau kita coba di sini di bawah 503 itu mati. Jadi dia keadaannya awalnya dia berdiri lalu dia tidur ya. Nih. Hmm. Nih.